Hai YouTubers, Kungfu atau Gongfu adalah ilmu bela diri yang berasal dari Tiongkok kuno. Kungfu sendiri memang bukan jenis bela diri yang paling mematikan, namun ia adalah induk dari berbagai macam jenis bela diri yang ada di dunia. Kungfu mempunyai sejarah dan tradisi ilmu bela diri yang sangat panjang dan efektif sejak 5.000 tahun yang lalu bersama dengan munculnya aliran kepercayaan Dao atau Taoisme yang kemudian berkembang menjadi agama khusus. Pada tahun 2500-an mulai bermunculan berbagai aliran kungfu yang melegenda. Dimulai dari kuil Shaolin atau Xiao Lim Sai, Wudang, Omei, Kunlun, Huasan, Tianshan, Kontong, dan lain-lain. Dari semua aliran kungfu, terdapat beberapa ahli kungfu dari berbagai perguruan tersebut. Dan mereka sangat berkontribusi dalam perkembangan ilmu bela diri yang ada di dunia saat ini. Berikut daftar pendekar kungfu legendaris sepanjang sejarah manusia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Yip Man. Yip Man atau lebih dikenal dengan Guru Besar Ip Man adalah praktisi ilmu bela diri Cina pertama yang mengajarkan Wing Chun secara terbuka. Beliau memiliki beberapa murid yang kemudian menjadi guru bela diri independen. Di antaranya adalah Kwok Fu, Lung Kai, Ip Chun, Ip Ching, Leung Xiong, dan juga Bruce Lee yang sangat terkenal. Ketika Ip Man berumur 9 tahun, ia mulai belajar Wing Chun dari gurunya yang bernama Chan Wasun. Karena umur gurunya yang sudah tua, Ip Man lebih banyak belajar ilmu dari Ing Chung Sok, yaitu senior kedua dalam satu perguruan. Pada umur 15 tahun, Ip Man pindah ke Hong Kong dengan bantuan temannya Leong Fu Ting. 1 tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi St. Stephen di Hong Kong, yang merupakan sekolah untuk keluarga kaya dan orang asing yang menetap di Hong Kong. Beberapa tahun bersekolah di St. Stephen, Hong Kong, ia kemudian pindah ke Foshan. Di Foshan, Ip Man menjadi seorang pengusaha dan tidak menjalankan perguruan Wing Chun secara formal, tetapi mengajar untuk beberapa bawahan, teman, dan relasinya. Kwok Fu dan Lung Kai adalah 2 murid pertama Ip Man yang kemudian mengajarkan Wing Chun pada masyarakat setempat. Seni bela diri Wing Chun di Foshan dan wilayah Guangdong berasal dari kedua muridnya tersebut. Bruce Lee. Bruce Lee adalah seorang aktor bela diri yang berasal dari Hong Kong, namun Bruce Lee lahir di San Francisco. Dari kecil hingga remaja ia tinggal di Hong Kong, sedangkan masa mudanya ia berkarir di Amerika Serikat. Sebagai aktor dan seni bela diri, Bruce Lee mempopulerkan film-film kungfu ke seluruh dunia. Beliau adalah seorang seniman bela diri yang hobi dalam perkelahian jalanan, bahkan dengan anggota-anggota geng mafia. Pada masa hidupnya, beliau terkenal dengan sejumlah pertarungan nyata dengan berbagai praktisi bela diri. Pada tahun 1962, Bruce Lee mengalahkan Yue Chi yang merupakan juara karate sabuk hitam dengan KO dalam catatan waktu 11 detik di Seattle. Belajar dari semua pertarungan yang dilakukannya, Bruce Lee mengintegrasikan seluruh kemampuan dan ilmu bela dirinya dan akhirnya menciptakan aliran bela diri baru bernama Jeet Kune Do. Bodhidharma. Bodhidharma juga dikenal sebagai guru Dharma Tripitaka, adalah seorang biksu legendaris beragama Buddha. Menurut mitologi Shaolin, Bodhidharma dianggap sebagai pendiri mazhab Chan atau Zen dalam agama Buddha dan aliran seni bela diri bernama Xiao Lim Sai Quan Fan atau yang lebih dikenal sebagai Kungfu Shaolin di kuil Xiao Lim, Shaolin, Tiongkok. Diketahui bahwa Bodhidharma diperkirakan hidup antara tahun 440 hingga tahun 528. Konon pada saat menyeberang lautan dari India hingga ke Tiongkok, beliau hanya berdiri di atas sebatang dahan kecil dan gua tempat pertapaan Bodhidharma meninggalkan jejak lekukan tubuhnya pada saat bermeditasi di tembok gua hingga kini. Selama 9 tahun bermeditasi di gua tersebut, Bodhidharma mampu mendengar pembicaraan dari berbagai jenis makhluk hidup, salah satunya adalah semut. 5 leluhur Shaolin. Pasca pembakaran kuil Shaolin dalam pertempuran yang terjadi antara para pendeta kuil Shaolin dengan 50.000 tentara Qing bersenjata lengkap, mengakibatkan seluruh catatan kuno ribuan tahun termasuk sejumlah ilmu kungfu legendaris dan senjata pusaka hilang atau habis terbakar. Berdasarkan literatur lama, disebutkan bahwa kuil Shaolin hancur total dan terbakar selama 40 hari 40 malam dalam serangan tersebut. Dari ribuan biksu dan non-biksu Shaolin, hanya 5 orang yang lolos dari serangan tersebut. Dan kemudian mereka menyebar ke seluruh Tiongkok sembari menyebarkan Shaolin Kungfu, serta perlawanan anti-dinasti Qing. Kelima leluhur tersebut adalah Choi Tak Chung, Fong Tai Hung, Ma Chiu Hing, Wu Tak Tai, dan Li Sik Hoi. Menurut catatan kuno, kelima leluhur Shaolin ini identik pula dengan 5 tokoh utama yang terkenal pada zaman itu, yakni Hung Haikon yang berhasil menciptakan Kungfu Hunggar, dan ia adalah murid utama dari Biksu Ji Sin Simsi. Beliau terkenal sebagai ahli Guen Ji Fok Fu Kuen dan cakar harimau sejati, dan jurus cakar harimaunya terkenal sangat ganas dan bertenaga.
Diketahui bahwa para tentara Qing berhasil dikalahkan oleh kelima leluhur dan dibantu oleh beberapa murid Shaolin lainnya. Tio Samhong, Sang Sanfeng atau dikenal dengan sebutan Tio Samhong adalah sebutan tokoh legendaris dari Tiongkok yang dikenal sebagai penemu seni bela diri. Pada awalnya Sang Sanfeng merupakan seorang penganut Taoisme yang dipercaya hidup abadi. Hal tersebut dikarenakan beliau hidup pada 3 generasi sekaligus, yaitu dinasti Song tahun 960 hingga 1279, dinasti Yuan atau Mongol tahun 1271 hingga 1368 Masehi, dan dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Beliau lahir di Liaodong dan keluarganya tinggal di Bukit Longhu, Provinsi Jiangxi. Beliau merupakan seorang penganut ajaran Taoisme, pendiri perguruan Butong Pei, dan pencipta ilmu bela diri yang paling terkenal di dunia yaitu Tai Chi. Di masa mudanya, Tio Samhong adalah murid yang sangat berbakat di kuil Shaolin karena ia diperlakukan semena-mena oleh para seniornya. Kemudian beliau keluar dari kuil Shaolin dan belajar mengembangkan kungfu sendiri dengan memperhatikan berbagai fenomena alam, seperti terpaan angin keras terhadap pohon bambu, pertarungan bangau dan ular, dan lain-lain. Setelah mengerti dan memahami intisari dari alam semesta, Tio Samhong muda menyepi di Gunung Huasan dan menyempurnakan ilmu-ilmunya. Pada saat ia turun gunung, beliau menjelajahi seluruh Tiongkok dan mengadu ilmunya dengan para ilmu bela diri dari semua aliran. Menurut sejarah tercatat 2 pertarungan yang pernah ia lakukan dan sangat terkenal, yakni pertama adalah pertarungan antara Tio Samhong dengan pegulat nomor 1 Mongol yang sangat besar, kuat, dan agresif. Pertarungan kedua adalah Tio Samhong berhasil mengalahkan lebih dari 100 orang gangster hanya dengan tangan kosong. Semenjak itu, Tio Samhong diakui oleh seluruh kalangan dari dunia persilatan dan menjadi pendekar tanpa tanding pada saat itu. Yu Fei. Jenderal Yu Fei adalah pencipta kungfu internal dan eksternal, yakni Ha Xing Ai atau Xing Yi dan Eng Jiao atau cakar elang. Selain ahli dalam pertarungan tangan kosong, Jenderal Yu Fei juga sangat ahli menggunakan 18 senjata Shaolin, khususnya tombak tunggal. Konon ilmu tombaknya setara dengan ilmu tombak dari keluarga Yang. Keluarga Yang adalah salah satu keluarga yang memiliki ilmu tombak secara turun-temurun yang sangat khas dan tinggi, serta hanya sedikit ahli atau pendekar yang mampu menandingi ilmu keluarga Yang tersebut pada zamannya. Berdasarkan catatan kuno, ilmu tombak tingkat tinggi dari keluarga Yang tersebut mempunyai sejumlah keistimewaan, yakni ilmu tombak melekat dan ilmu tombak naga perkasa yang mampu melumpuhkan atau membunuh tanpa menyentuh fisik dari lawannya. Wong Fei Hung. Wong Fei Hung atau Huang Fei Hong yang lahir pada tanggal 9 Juli 1847 dan meninggal pada 25 Maret 1924 adalah seorang praktisi ilmu bela diri dari Hungga. Dirinya merupakan seorang guru besar, tabib tradisional Cina, dan juga revolusioner yang kemudian menjadi pahlawan rakyat Cina. Wong Fei Hung mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru kepada Luk Ah Choi, yang juga pernah menjadi guru bagi ayahnya. Luk Ah Choi inilah yang kemudian mengajarkan dasar-dasar jurus Hunggar yang membuat Fei Hung sukses melahirkan jurus bela diri bernama tendangan tanpa bayangan yang sangat legendaris. Setelah berguru kepada Luk Ah Choi, Wong Fei Hung kemudian berguru pada ayahnya sendiri. Pada awal usia 20 tahun, ia telah menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka dan bahkan berhasil mengembangkan ilmunya tersebut menjadi lebih maju. Kemampuan bela dirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan jurus cakar macan dan jurus 9 pukulan khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat pernah menyaksikan langsung bagaimana seorang Wong Fei Hung dengan hanya memegang tongkat berhasil menghajar lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di kanton yang mengeroyoknya. Hua Yangjia. Hua Yuangjia adalah seorang praktisi ilmu bela diri dari Misongyi dan juga dikenal sebagai pahlawan Cina pada masa akhir pemerintahan dinasti Qing. Beliau adalah pendiri dari Qinwu Athletic Association yang hingga kini tersebar lebih dari 50 cabang di dunia dan salah satunya berada di Amerika. Pada masa hidupnya, beliau terkenal sebagai pendekar kungfu yang banyak mengalahkan berbagai praktisi aliran bela diri dari berbagai negara seperti pegulat, petinju, pejudo, dan karateka dari Rusia, Inggris, dan Jepang. Hua Yangjia meninggal ketika berusia 42 tahun dan berdasarkan hasil otopsi dari Tianjin Municipality Police Laboratory, ditemukan racun arsenik dalam tubuhnya. Para petinggi Qinwu dan dokter pemeriksa menduga bahwa racun tersebut terkait dengan hasil pertarungan terakhir dengan Japanese Judo Association yang mengakibatkan banyak anggota JJA yang menderita kekalahan.
Chen Fek. Chen Fek adalah seorang seniman bela diri Tiongkok yang mengajar gaya Chen Tai Chi Chuan. Beliau lahir dan dibesarkan di sebuah desa oleh keluarga Chen di Provinsi Henan. Pada tahun 1928, Chen Fek pindah ke Beijing untuk mengajar ilmu bela diri warisan keluarganya yaitu Tai Chi Chuan. Setelah mengalahkan semua penantang, Chen menarik sekelompok siswa yang mencangkup banyak seniman bela diri yang sudah terkenal. Chen Fek adalah seorang seniman bela diri dan bukan seorang sarjana, sehingga ia tidak meninggalkan catatan tertulis tentang prestasinya. Kisah hidupnya direkam dan diceritakan oleh putra-putranya dan murid-muridnya, terutama Hong Jung-seng. Pada saat kematiannya pada tahun 1957, Chen telah membentuk tradisi seni bela diri Tai Chi Chuan gaya Chen yang dipraktikkan di seluruh dunia. Yang Luchan adalah seorang guru yang sangat berpengaruh dalam seni bela diri gaya internal. Ilmu bela diri yang diciptakannya adalah Ai Chi Chuan atau Tai Chi Chuan di Cina selama abad ke-19. Saat ini beliau dikenal sebagai pendiri yang style Tai Chi Chuan, gaya paling populer yang banyak dipraktikkan di dunia. Pada masa hidupnya beliau juga terkenal sebagai pendekar dengan julukan Yang Wudi atau yang tidak terkalahkan. Ilmu Tai Chi Yang Luchan sendiri terkenal dengan sejumlah julukan, yakni Min Quan dan Hua Quan. Kuo Yun Sen adalah seorang master Xin Yi Quan yang terkenal dan keahliannya dengan satu teknik bernama Ben Quan adalah yang paling legendaris. Dikatakan bahwa dengan setengah langkah yang dilakukannya, ia bisa melawan siapapun tanpa menemukan yang setara dengannya. Menurut catatan kuno, Kuo Yun Sen pernah menepuk 10 batu bata dengan lembut dan semuanya hancur terurai. Beliau sendiri adalah murid terbaik dari Master Li Luoneng dan tidak pernah terkalahkan oleh siapapun pada zamannya. Diketahui bahwa hanya ada satu orang yang dapat mengimbangi Master Kuo Yun Sen, yakni Dong Haichuan, dalam pertarungan sengit selama 3 hari 3 malam yang berakhir seri, dan akhirnya mereka menjadi sahabat baik yang saling bertukar ilmu kungfu. Sun Lutang adalah ahli bela diri aliran dalam Neijia dan seorang penulis dari Cina. Diketahui bahwa ia menguasai jurus bernama Tai Chi Chuan, Xing Yi Quan, dan Baguasang, dan pendiri dari Tai Chi Chuan aliran Sun. Beliau merupakan murid dari berbagai ahli kungfu seperti Biksu Wu, Kuo Yun Sen, Li Kuiyuan, dan Cheng Tinghua ahli Baguasang. Diketahui bahwa beliau memiliki julukan pendekar kepala harimau dan monyet aktif. Pada tahun 1861, ia terlahir dari keluarga miskin dan mulai mempelajari Xing Yi Quan dari seorang guru bernama Guo Yung Sen. Pada tahun 1911, ia bertemu dengan Master Tai Chi Chuan bernama Huo Wei Chen yang jatuh sakit. Sun Lutang memanggil dokter dan mengurusnya sampai sembuh. Huo Wei Chen yang sembuh akhirnya mengungkapkan terima kasih dengan mengajarkan jurus Tai Chi Chuan aliran Wu Yu Xiang. Pada tahun 1912, Sun Lutang mulai menciptakan Tai Chi Chuan aliran Sun, dan sebagai penulis ia banyak membukukan jurus-jurus ilmu bela diri aliran dalam yang dipelajarinya tersebut. Dong Haichuan adalah seorang seniman bela diri yang terampil dan secara luas dikreditkan sebagai pendiri ilmu bela diri Baguasang. Namun beberapa besar guru tradisional di Cina tidak menganggap Dong sebagai pendiri, tetapi hanya sebagai pemancar pengetahuan Baguasang yang pertama kali diketahui oleh masyarakat luas. Menurut pendapat mereka, sebelum Dong, pengajaran Baguasang dilakukan secara tertutup dari satu Tao ke yang lain dalam sekte Tao. Namun tidak ada bukti historis yang mempraktikkan Baguasang di antara para pengikut Tao sebelum era modern. Diketahui bahwa ia terkenal karena tidak terkalahkan oleh siapapun pada zamannya. Salah satu pertarungan terkenalnya adalah pertarungan 3 hari 3 malam dengan Master Kuo Yun Sen yang berakhir seri. Selain ahli Baguasang, beliau juga ahli dalam ilmu Bafangsang, Hong Quan, Xing Meng Quan, Jing Gangshan, Erlang Quan, dan Lohan Kuang.